Haleluya, yang bersuka cita mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Yes. Mari bersama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Baik, puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan boleh tetap dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita boleh ada di minggu pertama kembali di bulan yang keempat. Ada banyak hal yang boleh kita lalui di tahun ini, tapi kita percaya satu hal, bahwa Tuhan boleh selalu setia dalam hidup kita. Tuhan boleh senantiasa menuntun, memegang tangan kita. Bapak Ibu Saudara yakin dan percaya Tuhan boleh disertai dengan kita, amin. Boleh lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Saya boleh undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Ya, kita mau percaya bahwa setiap langkah kita Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin. Sama yang langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku apa? Tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yes, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang atur. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Sekalipun kita lewat badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Yes, aku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai menakutkan, katakan dengan imanmu, tetap tenang, tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Yes. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik melalui setiap musim hidup kami, melalui setiap pergumulan yang kami boleh lewati. Kami mau tetap melihat kebaikan Tuhan. Kami mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami pagi hari ini. Kami bawa setiap pujian kami, pengagungan kami. Terima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tulus mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari katakan bersama, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaat Tuhan, mari katakan terpujilah
Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan, yes, amin. Tuhan Yesus ditinggikan, pujian. Engkau yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Engkau kami tinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami bawa sembah kami, kami sembah Kau Tuhan. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Sebab kami hidup bukan karena kami melihat apa yang terjadi Tuhan, tapi kami melihat, memandang kepadamu Tuhan. Kami hidup karena iman percaya kami. Kasih-Mu yang besar Tuhan telah nyatakan. Pengorbanan-Mu yang mulia telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau boleh mengasihi kami. Engkau boleh memelihara hidup kami Tuhan sampai dengan hari ini. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup kami Tuhan. Lebih dari apa yang dapat kami pikirkan, dapat kami bayangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit,
boleh melingkupi kami sampai dengan hari ini. Dan kami percaya juga terus Tuhan yang menolong kami, terus Tuhan yang menuntun langkah kami memasuki bulan yang baru. Kasih setia Tuhan tetap sama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Terbukti sampai dengan hari ini kita boleh ada. Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama saya undang bangkit berdiri. Mari berikan salam kiri kanan. Mari kita sapa, bagikan kasih Tuhan. Boleh katakan Tuhan Yesus tetap baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yes. Haleluya, dia baik bagiku. Mari bersama bersorak. Hey. Sebab dia baik dulu, sekarang dan selama-lamanya. Mari bersama.
Sebab Dia sungguh baik dalam hidup kita, amin. Kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Mari kita sama-sama persiapkan dan kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau baik, memelihara hidup kami. Bahkan Engkau yang menyediakan hidangan dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami kembalikan korban syukur kami di hadapan. Biar Tuhan yang kuduskan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri setiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan hidup dan selamanya. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Hingga saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami bagai bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu lah yang menjadi kehidupan dalam hidup kami. Menerangi, menuntun langkah kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur atas anugerah. Haleluya. Kau baik Yesus. Sejak ku berjumpa Yesus,
bersyukur Tuhan. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi lukisan kelabu, selalu penuh dengan warna-warni yang indah, karena Kau pelukis hidupku. Sejak ku berjumpa Yesus, hidupku bukan lagi tanpa arah tertentu. Ku berjalan dengan masa depan yang cerah, karena Kau menuntun langkahku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami, Engkau menganugerahkan kami, menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Ku berarti dalam rencana-Mu. Ku berarti dalam rencana-Mu. Benar Tuhan, perubahan besar terjadi dalam hidup kami setelah kami berjumpa dengan Kristus Tuhan. Kami tidak lagi di dalam bertindak, berpikir, mengikuti pola dunia, melainkan kami mau melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di awal bulan April, ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi ini semua karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itulah sebabnya kami mau datang terus mengabdikan diri kami kepadamu. Biarlah Tuhan, kalau sebentar kami akan duduk diam, kami menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Layakkan kami. Biarlah firman-Mu hari ini akan membawa kami semakin hari
semakin menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu ada sukacita, layaklah kita bersukacita, sebab kasih setia Tuhan tiada pernah henti di dalam sepanjang jalan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini, sungguh betapa penting kita memiliki pikiran Kristus di dalam keseharian kita hidup. Mengingat di mana dunia kita hari-hari ini dipenuhi dengan berbagai tantangan. Sebagai orang percaya, kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk hidup, yaitu hidup dengan cara berpikir yang berbeda, yaitu kita memiliki dan cara berpikir kita seperti Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat yang kelima, di sini dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengajarkan kepada kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki yaitu pola pikir yang sama seperti Kristus. Maksud dari ayat yang kita baca ini adalah bahwa setiap kita di dalam kita menjalani hidup kita, kita harus meneladani sikap dan karakter Kristus. Sikap yang penuh dengan kasih, penuh dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada kehendak Bapa di surga. Sebagaimana Kristus datang ke dalam dunia, datang bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, melainkan Yesus datang, Dia rela mengorbankan diri demi keselamatan umat manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pikiran Kristus adalah pikiran yang berfokus pada kehendak Allah, bukan kepada keinginan diri sendiri. Jadi di sini kita bisa mengerti melalui ayat yang kita baca ini mengajarkan kepada kita, yaitu agar setiap kita memiliki sikap yang mencerminkan karakter Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu, ayat ini menekankan kepada kita betapa pentingnya kita memiliki pola pikir yang penuh dengan kerendahan hati, pola pikir yang penuh dengan kasih dan pengorbanan. Sebagaimana Kristus datang ke dalam dunia, Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi bentuk dari pelayanan tertinggi yang diberikan oleh Yesus adalah pengorbanan dirinya di kayu salib sebagai tebusan dosa kita umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita dipanggil untuk memiliki sikap yang sama, yaitu hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi. Tetapi kita mau hidup untuk melayani sesama dengan kasih,
Itulah panggilan setiap kita. Jadi yang menjadi tujuan dari ayat yang kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5 ini, tujuannya adalah untuk mengubah cara berpikir dan bertindak kita di dalam keseharian kita hidup, yaitu dengan cara memiliki pikiran Kristus. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Namun di sini juga saya mau katakan bahwa sikap tidak mementingkan diri sendiri ini bukan berarti mengabaikan diri kita sendiri. Jangan kita salah mengartikan. Sikap tidak mementingkan diri sendiri ini bukan berarti kita mengabaikan diri kita sendiri. Tetapi di sini yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu agar kita bisa menjaga yang namanya keseimbangan, agar kita tetap kuat dalam iman dan di dalam pelayanan kita. Mengutamakan kehendak Allah di dalam segala hal. Memiliki belas kasihan dan memiliki kasih terhadap sesama kita. Dan saya mau katakan juga kepada kita semua bahwa belas kasihan sejati ini bukan perasaan, tetapi ini adalah suatu tindakan nyata yang lahir dari kasih Kristus di dalam hati kita. Dan dengan demikian kita rela, kita bersedia berkorban demi kebaikan orang lain. Karena ini adalah cerminan dari kasih yang sejati yang diajarkan oleh Yesus Tuhan kita. Karena Yesus sendiri, Dia memberikan teladan tertinggi, yaitu dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi keselamatan kita. Sekarang yang menjadi persoalannya buat kita hari ini, bagaimana kita bisa memiliki pikiran Kristus? Di dalam Roma 12 ayat 2, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, melalui Roma 12 ayat 2 ini, di sini Paulus menekankan kepada kita bahwa kita harus memiliki yaitu pembaharuan budi, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Ini berarti di sini bahwa kita harus meninggalkan yaitu cara berpikir dunia yang egois. Dan kita mau menggantikannya dengan pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tujuan dari Roma 12 ayat 2 ini adalah untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Agar hidup kita tidak mengikuti pola dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, dari ayat ini kita dapatkan di sini, yaitu yang pertama, bahwa ayat ini mau mengarahkan kita untuk hidup berbeda dari dunia. Karena dunia ini seringkali dipenuhi yaitu dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti misalnya keserakahan,
kesombongan, keegoisan, keangkuhan hidup. Paulus mengingatkan kepada kita, yaitu agar dalam hidup ini kita tidak hanya mengikuti arus dunia, tetapi hidup dalam standar Allah yang lebih tinggi. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang kita baca ini juga mengajak kita untuk transformasi rohani. Jadi kata berubah oleh pembaharuan budimu di sini, ini menunjukkan bahwa iman Kristen bukan sekedar perubahan perilaku, tetapi perubahan hati, perubahan pikiran yang begitu mendalam melalui hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui pembelajaran yang terus-menerus dari firman Tuhan. Yang ketiga, tujuan dari ayat yang kita baca tadi adalah untuk membantu kita, untuk kita bisa mengenali kehendak Allah. Yaitu dengan pikiran kita yang diperbaharui, sehingga kita dapat memahami apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan satu hal pasti, bahwa kehendak Allah selalu baik, berkenan, dan sempurna. Sehingga kita dapat mengikutinya, kita dapat mengalaminya di dalam hidup kita dengan penuh damai, dengan penuh berkat. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Tujuan yang keempat adalah untuk menjadikan kita umat yang berkenan di hadapan Allah. Karena Allah tidak hanya ingin kita percaya kepada Dia, tetapi juga Allah inginkan kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Kalau saya simpulkan Roma 12 ayat 2 ini, ya, ini adalah mengubah cara hidup kita orang percaya agar hidup kita tidak terpengaruh oleh dunia. Agar hidup kita mengalami transformasi rohani. Sehingga dengan demikian kita dapat memahami dan dapat menjalani kehendak Tuhan. Jadi ayat ini Bapak Ibu ini mengajak kita semua, yaitu untuk kita hidup dengan pola pikir yang baru. Hidup dengan pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Agar hidup kita semakin hari semakin mencerminkan Kristus. Jika hidup kita bisa mencerminkan Kristus, nama Tuhan pasti dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih dampaknya jika kita memiliki pikiran Kristus? Dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan demikian, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dikatakan tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini menegaskan kepada kita bahwa melalui Roh Kudus kita memiliki pola pikir dan hikmat yang berasal dari Kristus, bukan berasal dari dunia. Inilah yang membedakan. Jadi dengan demikian, dengan kita memilikinya,
pikiran Kristus, maka kita akan semakin dapat memahami akan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang membuat kita bisa bertindak sesuai dengan firman-Nya dan dapat menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dampak dari ini, kita memiliki pikiran Kristus, dampaknya yaitu yang pertama, kita memahami, kita mengenal Allah, sehingga dengan pikiran Kristus, maka kita dapat mengerti akan kehendak-Nya yang tidak bisa dipahami oleh dunia. Dunia nggak bisa memahaminya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak dapat bertindak berdasarkan logika manusia, tetapi berdasarkan hikmat Allah yang diberikan melalui Roh Kudus kepada kita. Ini tidak dipahami oleh dunia. Contohnya begini Bapak Ibu. Kita memahami bahwa kasih dan pengampunan itu lebih penting dari pembalasan. Ya. Tanamkan dalam diri kita bahwa kasih dan pengampunan itu jauh lebih penting dari pembalasan. Nah, yang kedua, hidup dalam kebijaksanaan ilahi. Orang yang memiliki pikiran Kristus, dia pasti akan bertindak dengan hikmat. Tidak sembrono. Dalam dia berucap, tidak asal mengucap. Karena dia bertindak dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan hidupnya tidak mudah terpengaruh oleh kebijaksanaan dunia. Sebab kebijaksanaan dunia ini seringkali bertentangan dengan firman Tuhan. Inilah yang membuat kita harus memiliki perspektif yang benar dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Seperti misalnya, dalam kita membuat suatu keputusan, di dalam kita berelasi dengan orang lain, gunakanlah hikmat yang dari Tuhan. Yang ketiga, yaitu memiliki cara pandang rohani. Sebab cara pandang rohani ini berbeda dengan cara pandang dunia. Ya. Karena cara pandang dunia, ya, dunia ini menilai segala sesuatunya secara lahiriah. Itu cara pandang dunia. Ya. Tetapi orang yang memiliki pikiran Kristus, ia akan melihatnya yaitu dari sudut pandang rohani. Contohnya Bapak Ibu, ya. Seorang yang memiliki pikiran Kristus, ia tidak akan melihat penderitaan orang lain itu sebagai musibah. Tetapi ia akan melihat yaitu sebagai cara Tuhan untuk membentuk karakter dan iman mereka. Jadi beda dengan cara pandang dunia. Dan yang keempat, hidup dalam kerendahan hati dan kasih. Karena Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan, Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Untuk ini saya akan bacakan dalam Filipi 2, ayat 5 sampai dengan 8. Dikatakan demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ayat ini menekankan yaitu akan kerendahan hati dan ketaatan dan pengorbanan diri sebagai inti dari karakter Kristus. Melalui ayat yang kita baca ini, di sini Paulus mendorong kita untuk kita meneladani sikap ini di dalam kehidupan yang kita jalani dari hari ke hari, khususnya dalam hubungan kita dengan sesama. Untuk ini saya akan berikan contoh. Ya. Contoh yang pertama yaitu di dalam keluarga. Dalam keluarga. Bapak Ibu, dalam rumah tangga seringkali kan juga terjadi yang namanya pertengkaran. Betul Bapak Ibu? Suami, istri, anak dan lain sebagainya. Kenapa terjadi hal yang demikian? Itu karena ego. Karena ego. Persoalannya sekarang siapa yang lebih benar? Siapa yang harus mengalah di sini? Itu kan Bapak Ibu. Seorang suami atau seorang istri yang meneladani Kristus, ia pasti akan rela mengalah dan meminta maaf lebih dahulu. Suami istri yang meneladani Kristus, dia akan membantu pasangannya tanpa menuntut balasan. Anak-anak juga demikian. Anak-anak bisa belajar dalam hidup ini menghormati orang tua. Belajarlah menghormati orang tua. Menghormati orang tua ini bukan karena terpaksa, tetapi karena kerendahan hati. Tanamkan dalam diri anak-anak muda. Jangan menghormati orang tua karena takut, karena terpaksa. Tapi kita menghormati orang tua karena kerendahan hati kita. Contoh yang kedua dalam pelayanan atau dalam gereja. Kadang kan dalam pelayanan ini seringkali ada yang namanya godaan. Godaan ingin dilihat orang. Merasa lebih hebat. Merasa lebih mampu. Merasa lebih rohani. Tetapi saya mau katakan seorang pelayan Tuhan yang meneladani Kristus, dia tidak mencari pujian. Tetapi seorang yang meneladani Kristus, dia siap melayani pekerjaan Tuhan di balik layar. Dia siap melakukan hal-hal kecil. Seperti misalnya bersih-bersih gereja dengan kasih. Tidak banyak orang yang mau melakukan hal ini. Kenapa dia mau melakukannya? Karena ia sadar bahwa pelayanan adalah untuk Tuhan, bukan untuk pamer. Ya, camkan dalam diri kita, kita melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk pamer, tapi kita melayani pekerjaan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Sebab kita diciptakan hanya untuk kepentingan Tuhan. Contoh yang ketiga di dalam relasi sosial umum.
Di sini kita bisa menunjukkan kasih kepada orang yang tidak menyukai kita. Ini nggak mudah ini. Ya. Orang membenci kita. Orang ngejelekin kita. Ngomongin kita. Ya. Di depan dia ngomongnya manis. Di belakang dia menusuk kita. Ya. Tetapi di sini kita juga harus bisa menunjukkan kasih. Tetap mengasihi kepada orang yang tidak menyukai kita. Memang tidak mudah. Kita harus bisa mengampuni meskipun sakit. Ya. Tapi sakit. Tapi walaupun demikian, kita harus bisa mengampuni meskipun itu sulit. Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Kalau orang jahat sama kita, lalu kita balas lagi, kita sama jahatnya dengan orang itu. Ya. Jadi di sini betapa perlu dalam hidup kita ini kita meneladani Kristus Yesus Tuhan kita yang taat sampai mati. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini dapat saya katakan bahwa Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8 ini bukan hanya teks teologis, tapi ini merupakan panduan hidup praktis. Ya. Camkan dalam diri kita, Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Ini bukan hanya teks teologis, tetapi ini merupakan panduan hidup praktis buat kita. Coba perhatikan bersama-sama. Di tengah-tengah hidup kita dalam keseharian, dunia kita ini kan mendorong kita, mendorong setiap orang, yaitu untuk bisa menjadi nomor 1. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Ingin dipandang hebat dan lain sebagainya. Namun dari ayat yang kita baca tadi itu, justru di situ mengajarkan bahwa kebesaran hati adalah kerendahan hati. Kebesaran sejati adalah kerendahan hati. Pelayanan tanpa pamrih. Pengorbanan demi kasih. Itulah kalau kita dapatkan dari ayat yang kita baca tadi di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Nah, jadi di sini sebagai kesimpulan akhir, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua dipanggil untuk memiliki pikiran Kristus. Ya. Bapak Ibu ada di sini, kita dipanggil untuk memiliki pikiran Kristus. Ini bukan hanya sekedar berpikir positif. Ya. Tetapi ini tentang memiliki cara pandang, yaitu cara pandang yang sesuai dengan kehendak Allah. Yaitu dengan membiarkan Roh Kudus memperbaharui budi kita. Sehingga kita akan semakin hari semakin bertumbuh. Semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan semakin hari semakin kita hidup dalam kebenarannya. Itulah sebabnya mari saya mengajak kita semua untuk kita berkomitmen dan selalu berusaha memiliki pikiran Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebentar kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus ini, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diperbolehkan mengambil perjamuan kudus. Dan
sudah berusia 12 tahun ke atas. Ya. Ada satu hal yang perlu kita lakukan sebelum kita menerima perjamuan kudus. Ya. Saya ulang sekali lagi, ada satu hal yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelum Bapak Ibu menerima perjamuan kudus. Apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Yaitu kita harus memeriksa hati kita masing-masing. Ayo periksa hati kita. Ya. Bereskan hati kita dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus bereskan Bapak Ibu? Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus makan dan minum perjamuan kudus ini dalam keadaan layak. Ya. Dalam keadaan layak kita harus minum. Itulah sebabnya kalau ada persoalan masalah dibereskan. Saya kasih waktu buat kita mengambil satu kesempatan untuk membereskan pribadi kita dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Dia ada di sini bersama kita. Tuhan, aku salah. Aku melukai orang dan lain sebagainya. Dia ada di sini. Minta ampun atas kesalahan yang ada dalam hidup kita. Kalau dalam 1 minggu ini melukai pasangan kita, datanglah kepada pasangan kita, minta maaf, minta ampun. Maafkan saya atas kata-kata saya yang melukaimu. Dan pasangan pun berkata, harus menjawab, aku memaafkan. I love you non-stop. Begitu juga anak kepada orang tua. Inilah kesempatan sebelum kita menerima perjamuan kudus, bereskan terlebih dahulu. Baik, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nanti yang bertugas perjamuan kudus bisa maju ke muka. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Dari dasar hati kita yang paling dalam, katakan lagi, ku mau cinta Yesus. Dengan sungguh-sungguh katakan, Dia ada di sini. Dia mendengar pujian kita. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah dengan sungguh-sungguh katakan, ya Aba,
dikasihi Tuhan, Yesus ada bersama kita hari ini. Dia tahu persis apa yang menjadi kerinduan hati kita. Inilah saatnya kita mau katakan kepada Dia, Tuhan, ku mau cinta Engkau selamanya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkanku dari kasih Kristus. Mari kita nyanyikan keluar dari dasar hati kita yang paling dalam. Katakan, ku mau cinta Engkau Yesus selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. ya Aba, ya Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah Ya Aba, ya Bapa, inilah anakku. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami untuk kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran yang rendah hati, pikiran yang taat, pikiran yang penuh kasih dan mengutamakan kehendak-Mu atas segala-galanya. Tolong kami ya Tuhan, agar setiap hari kami semakin menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Dan juga ajarkan kami Tuhan, untuk memandang setiap situasi dengan mata rohani kami, untuk berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan hamba dan jemaat tersedia perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang tiada batasnya, yang Tuhan berikan kepada kami. Ini adalah tanda cinta Tuhan, tanda kasih Tuhan yang tidak ada batasnya, sebab segalanya Tuhan berikan bagi kami. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu. Engkau rela mengosongkan diri menjadi sama seperti kami manusia. Bahkan Kau rela mati demi keselamatan kami. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, tiada taranya Tuhan. Ini juga mengingatkan kami untuk kami belajar menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Kami belajar untuk mengasihi sesama kami, belajar mengasihi keluarga kami, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sebentar perjamuan ini akan hamba bagikan. Sebelum hamba bagikan, hamba akan menumpangkan tangan. Namun sebelumnya Tuhan layakkan hamba, perkenankan hamba, ampuni dosa dan salah hamba. Hamba akan melayani perjamuan kudus ini dan menumpangkan tangan atas perjamuan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba menumpangkan tangan atas perjamuan kudus ini. Kiranya kuasa-Mu, Roh Kudus, menyatu dengan perjamuan ini, sehingga perjamuan ini menjadi perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah. Dan seberapa banyak kami yang makan dan minum perjamuan ini akan dilawat, dijamah, dipulihkan, disembuhkan, diperbaharui, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang tiada pernah berhenti bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba akan bagikan perjamuan kudus ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba akan membagikannya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
bahwa perjamuan kudus ini adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa, di mana Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus ini juga adalah meterai perjanjian Allah dengan kita umat manusia, supaya barang siapa yang percaya korban penebusan Kristus akan beroleh keselamatan kekal. Perjamuan kudus ini juga adalah perjamuan Tuhan untuk setiap kita jemaatnya yang dikasihinya, supaya setiap jemaat akan selalu mengingat akan kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau taruh roti di tangan kanan kita, kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan bagi kami, di mana Tuhan rela menggantikan posisi kami di atas kayu salib. Di sanalah Tuhan menanggung semua kesalahan kami, dipikulnya sendiri. Di atas kayu salib Tuhan membayar semua hutang dosa kami, dibayar lunas, sehingga kami tidak lagi berada di dalam genggaman kuasa kegelapan, sebab kami bukan lagi milik kuasa gelap, melainkan kami menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di atas kayu salib, tangan Tuhan terpaku. Kaki Tuhan pun terpaku. Bahkan kepala Tuhan Yesus dimahkotai dengan mahkota duri. Lambung Tuhan sendiri tertusuk oleh tombak. Tuhan, kami merasakan sungguh betapa sakitnya yang dialami Engkau di atas kayu salib. Engkau melakukannya demi kami, demi melepaskan kami dari belenggu dosa. Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau rela berkorban segala-galanya bagi kami? Bukankah kami manusia yang banyak sekali melakukan kesalahan, yang memberontak kepadamu Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau membebaskan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
betapa dalam, betapa luas, betapa lebar dan tinggi. Tak terhingga kasih Tuhan bagi kami. Tuhan, dengan apakah kami dapat membalas kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami? Jika kami membalas dengan harta kami, tidak akan pernah cukup. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami pun kepadamu. Pakailah kami Tuhan, untuk kepentingan Engkau saja. Sebab kami sadar, kami diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita mau taruh cawan di tangan kanan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan oleh juga karena ketaatan Tuhan Yesus, taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah merupakan keuntungan bagi kami. Kami menerima anugerah besar darimu, yaitu keselamatan. Terima kasih Tuhan. Darah Tuhan Yesus inilah yang menjadi bayaran atas hutang dosa kami. Dibereskan di atas kayu salib. Dibayar lunas semua hutang dosa kami. Sehingga kami tidak punya hutang lagi. Dan hari ini kami menjadi milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Itulah sebabnya betapa perlu kami memiliki pikiran Kristus. Karena kami mau mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Satu kerinduan kami. Ketika batas hidup kami berakhir, kerinduan kami hanya satu. Berjumpa dengan kekasih kami, Yesus Kristus. Dan kami dapat tinggal bersama di dalam kemuliaan-Nya. Oleh karenanya Tuhan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada kekuatan, kami mau bekerja keras bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami mau bekerja keras untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar. Karena melalui perjamuan ini, kami diingatkan, yaitu akan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tubuh dan darah Tuhan telah kami terima sebagai lambang pengampunan dan persekutuan yang kekal bersama Engkau Tuhan.
Tuhan, tolong kami agar hidup kami setiap hari dapat mencerminkan kasih Tuhan, dapat mencerminkan pengorbanan-Mu. Perbaharui kami Tuhan, penuhi kami dengan sukacita dan pikiran yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami di dalam kami melakukannya. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi kekuatan rohani kami, untuk kami boleh terus setia mengikut Engkau sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua dan persembahan ucapan syukur persepuluhan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari anak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri setiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman warta sepekan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Shalom. Pengumuman sepekan Minggu 6 April 2025. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukiman. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Sobat GPI Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun. Untuk yang pertama Ibu Liu Viva tanggal 2 April, Bapak Daniel Raweyai tanggal 3 April, Bapak Pepen tanggal 3 April, Ibu Magda tanggal 5 April, dan Ibu Yen tanggal 6 April.
April 2025 untuk worship leader Saudara Randy, singer 1 Bapak Ayong, singer 2 Ibu Aling, musik Saudari Jessica, Bapak Yuda, Bapak Yosia, Bapak Aven, Aser keluarga Bapak Denny, pengumuman Bapak Gilbert dan LCD Saudari Tata. Untuk ibadah WBI akan diadakan hari Kamis tanggal 10 April 2025 pukul 5 sore di gereja. Ibadah Paskah dan syukur 25 tahun GPI Shalom Titian Kencana akan diadakan dari Minggu 20 April 2025 pukul 9 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun ini genap 25 tahun ya, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Beberapa hari lalu saya sempat merenung, ya, tidak terpikirkan 25 tahun yang lalu anak-anak saya masih kecil-kecil. Ya, saya merintis banyak tantangan, banyak masalah. Ketika saya menghadapi tantangan, menghadapi persoalan yang harus saya hadapi, bahkan ketika saya menghadapi anak-anak saya bilang sama istri, semuanya masuk ke kamar, biar saya aja berhadapan dengan orang. Saya hanya punya keyakinan, kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti akan melanjutkan pekerjaan ini. Di dalam kesendirian menghadapi tantangan, Tuhan kirim juga orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Ya, waktu itu di tengah-tengah ancaman, masalah yang besar, keluarga Bapak Abraham Raweyai, keponakan Pak Daniel ya Pak ya, apa? Adik Pak Daniel, ya, mensupport saya, mendukung saya, bahkan mereka berkata, Pak, ajak saya Pak. Saya bilang, selama saya bisa atasi sendiri, saya akan atasi. Ya, kalau saya ajak Bapak nanti persoalannya kan jadi lain Pak. Ya, tapi luar biasa. Dari situ saya semakin dekat dengan keluarga Pak Abraham. Ya, bahkan semakin dekatnya ketika ada keluarga yang di Papua meninggal waktu itu Pak. Pak Bram, bisa nggak melayani ibadah penghiburan di rumah? Ya, saya katakan saya siap Pak. Karena saya jemaatnya di gereja cuma berlima, karena hanya saya, istri, anak 3. Ya kita melayani berlima di rumah keluarga Pak Bram. Nah setelah itu Pak Bram bicara sama saya, Pak Sukiman siap nggak melayani panti asuhan di Papan Destur? Saya akan sponsori Bapak. Saya bilang siap Pak. Nah sejak saat itu banyak orang Papua juga gabung dengan kita. Ya jadi, nah bahkan sampai hari ini pun kita masih menjalin persaudaraan dengan Pak Bram. Ketika Pak Bram pindah di Kelapa Gading, Marta ngajar di sekolah Happy Holy Kid, dia pulang pergi. Lalu Bu Bram bilang, udah Marta tinggal di rumah saya aja. Ya, ngapain pulang jauh-jauh? Ini kan rumah kita juga, dia bilang. Waduh luar biasa, saya sampai terharu dengan ucapannya. Tinggal di sana, kalau Marta cerita,
pergi kerja diantar pakai mobil sama suruh sopir, pulang dijemput, pakaian yang nyuciin, makanan tersedia. Saya bilang, wah kamu kayak bos besar aja ini ya. Bahkan sampai hari ini beliau tetap baik dengan saya. Ketika kita melayani di hutan yang jauh, di mana itu? Di Jawa Tengah ya. Pak Bram bilang titip salam buat teman saya yang masih ada di sana. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu. Tapi semuanya boleh kita lalui bersama. Saya hanya berkata beberapa hari lalu pada Tuhan, saya berdoa, Tuhan, ini karena kebaikan Tuhan. Saya semakin yakin dan semakin berkomitmen. Jika saya semakin serius dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, yuk mari tanggal 20 besok kita sama-sama mensyukuri 25 tahun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, saya harap Bapak Ibu jangan pergi kemana-mana. Luangkan waktu kita bisa bersama-sama tanggal 20. 18-nya kita ibadah Jumat Agung. Tanggal 20-nya kita ulang tahun dalam rangka Paskah. Dan temanya sesuai dengan yang sinode berikan juga. Menang bersama Kristus. Itu tema ulang tahun kita. Baik, itu saja. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian. Shalom, shalom. Nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Bapa dalam surga, orang yang hamba kasihi, Bapak Daniel Raweyai, Ibu Magda dan Ibu Ien, di mana Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi usianya. Ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan dan penyertaan. Tuhan, Engkau terus dampingi Pak Daniel Raweyai di dalam sepanjang jalan hidupnya. Kalau Tuhan yang lalu sudah menolongnya, bahkan sampai dengan hari ini, Tuhan pun akan tetap menyertainya. Di dalam menjalankan pekerjaannya di luar pulau, Tuhan, Engkau
Engkaulah yang menjadi tempat perlindungannya. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatannya di dalam melakukan pekerjaan dan usahanya di luar pulau. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hati yang gembira. Tuhan berkati juga di dalam masa lanjut usianya. Usia boleh bertambah, fisik boleh melemah, tapi kekuatan dan berkat Tuhan tidak pernah dikurangi oleh Engkau Tuhan. Engkau pasti menyertai, mencukupkan dan memberkati. Berkati hidup rumah tangganya, berkati anak-anak, mantu dan cucu. Sepanjang jalan hidup ke depan, Tuhan siap memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Ibu Magda yang juga merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang menolong, menyertai, mendampingi di saat air mata tumpah. Di dalam perjalanan hidup yang lalu sampai dengan hari ini, Engkau tidak pernah meninggalkannya. Sesulit apapun, semenderita apapun, Engkau tetap ada bersamanya. Itulah sebabnya hari ini layaklah mengucap syukur kepadamu. Engkau baik dan sangat baik. Berikan terus kesehatan, kekuatan kepada Ibu Magda. Berikan sukacita, berikan semangat di dalam perjalanan ke depan pun. Tuhan siap memberkatinya. Berkati hidup rumah tangganya. Biarlah kasih Tuhan terus melanda di dalam kehidupan rumah tangganya. Ibu Ien, hamba melihat adalah seorang ibu yang memiliki kasih yang besar kepadamu Tuhan. Oleh karenanya Engkau menyertainya terus. Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau menolong, Engkau mendampinginya. Di masa-masa lalu, Engkau pun tidak pernah meninggalkannya. Mungkin berjalan sepertinya seorang diri di tengah-tengah apa yang dialami dalam hidupnya. Tetapi Tuhan tetap bersamanya. Sahabat bisa meninggalkan. Orang yang dekat dengan kita pun bisa meninggalkan. Tetapi Tuhan sekali mencintai, selama-lamanya tetap mencintainya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, secara khusus buat Ibu Ien. Berikan terus hati yang gembira. Jadikan hidupnya berkat bagi rumah tangganya. Menjadi berkat bagi suaminya. Sehingga di tengah-tengah hidup rumah tangganya, sukacita Tuhan terus ada dan melanda di dalam kehidupan rumah tangganya. Perjalanan ke depan, kalau Tuhan yang lalu sudah menolong, tahun-tahun yang dilaluinya juga ke depan, Tuhan pasti menolongnya. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan orang-orang yang hamba kasihi, Bapak Daniel Raweyai, Ibu Magda dan Ibu Ien, ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertainya sepanjang jalan hidupnya. Begitu juga dengan Pak Pepen dan Ibu Viva Liu. Tuhan, Engkau telah menambahkan juga 1 tahun usianya. Tuhan juga berkati kehidupannya. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan terus menuntunnya, mendampinginya, sehingga Pak Pepen dan Ibu Viva Liu
dapat terus merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Karena Engkau baik dan sangat baik. Kami akan terus menyiapkan waktu kami bagi kepentingan Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Tuhan lawat pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapinya. Tuhan akan selalu memberikan jalan yang terbaik. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kasih Tuhan tetap ada di tengah-tengah hidup rumah tangga jemaat. Sehingga mereka saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai dan saling menolong. Dan saling memberikan pengampunan satu sama lain. Terima kasih Bapa. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati usahanya. Berkati kedua belah tangannya di dalam melakukan usahanya. Dan berkat Tuhan, Tuhan alirkan, Tuhan limpahkan di tengah-tengah usahanya. Begitu juga yang bekerja, berikan hikmat, berikan semangat, sehingga dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada dalam kota Bekasi, di luar kota dan di luar negeri, biarlah Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkannya. Jangan biarkan anak-anak kami berjalan dengan kekuatan sendiri. Sertai dan dampingi bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikannya. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Tuhan melindungi dan memproteknya, sehingga anak-anak kami boleh selesai tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang melayani pekerjaanmu hari ini. Berkat Tuhan akan senantiasa menyertainya. Jemaat yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Secara khusus sama berdoa juga buat Ibu Siang-Siang, dimana kalau pada tanggal 10 esok berdasarkan jadwal dari Rumah Sakit Primaya akan dilakukan tindakan operasi dan pengerjaannya dengan secara laser. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kalau orang lain Tuhan tolong, orang yang hamba kasihi, Ibu Siang-Siang pun Tuhan akan menolongnya. Teguhkan hatinya, berikan sukacita, sebab hamba percaya Engkau tetap mendampinginya. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup menolong. Terima kasih Bapa. Kami akan melihat hasil yang luar biasa yang sudah dan akan Tuhan perbuat. Terima kasih Tuhan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. 25 tahun Tuhan menyertai pekerjaanmu di tempat ini. Apa yang tidak ada dalam pikiran kami, apa yang tidak pernah ada dalam hati kami, Tuhan membuat kami terkejut-kejut. Sebab betapa besar kemurahan Tuhan. Kalau boleh ada sampai 25 tahun ini, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi ini semua karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dan satu hal yang hamba percaya, kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan ini, bahkan sampai dengan hari ini, Tuhan pun akan melanjutkannya.
Apapun masalah yang dihadapi, apapun kesulitan yang kami hadapi, secara manusia mungkin tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kami hanya menunggu belas kasihan dan jawaban-Mu saja. Sebab kami tahu meskipun lambat, tetapi pasti seperti yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, tiada pernah henti kami bawa terus bangsa kami Indonesia. Tuhan, berikan ketentraman bagi bangsa kami. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang semakin sulit, bahkan berita-berita yang begitu sangat menakutkan, sepertinya membahayakan. Tetapi kami tahu di tengah-tengah bangsa kami Indonesia ada tangan Tuhan yang kuat. Tuhan, Engkau akan menolong bangsa kami. Berikan kedamaian, ketentraman bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, berikan semangat bagi para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat, dan juga Tuhan berikan hati yang bijaksana, sehingga para pemimpin bangsa kami Indonesia dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami pulang, sertai, dampingi kami sampai di rumah. Bila ada jemaat yang bepergian, Tuhan sertai, sukacita Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah baik secara online ataupun offline. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara boleh subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan juga boleh klik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan notifikasi di setiap uploadan kami. Selamat berhari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless.